few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitriani Abdullah. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik dan relevan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, yaitu tentang praktik perbankan syariah di Indonesia serta tantangan dan peluang. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam 2 dekade terakhir ini, teman-teman. Bila kita menengok ke belakang, pada awal tahun 1990-an, konsep perbankan syariah masih merupakan hal yang relatif bagi masyarakat di Indonesia. Saat itu, banyak yang belum memahami apa sebenarnya perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, serta bagaimana sih sistem keuangan dapat dijalankan tanpa menggunakan bunga atau riba. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terutama berdirinya Bank Mualad di Indonesia pada tahun 1992, paradigma masyarakat mulai berubah. Masyarakat mulai mengenal sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu dengan menghindari riba, darar atau ketidakpastian, dan maisir atau unsur spekulatif. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi fondasi utama perbankan syariah dan membedakannya dari sistem konvensional yang berorientasi pada bunga dan keuntungan sepihak. Dalam kurun waktu sekitar 20 tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hampir seluruh bank besar nasional seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN, hingga beberapa bank daerah kini memiliki usaha syariah. Hal ini menandakan bahwa minat dan kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang halal dan berkeadilan semakin meningkat. Namun, perlu kita pahami bahwa pertumbuhan yang cepat tidak selalu berarti tanpa hambatan. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan sistem perbankan syariah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah aspek regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung sistem syariah secara komprehensif. Perkembangan teknologi yang menuntut perbankan syariah untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan digitalisasi layanan keuangan, serta tingkat pemahaman masyarakat yang masih bervariasi terkait dengan konsep dan mekanisme kerja bank syariah. Masih banyak masyarakat beranggapan bahwa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional hanya terletak pada istilahnya saja, padahal secara prinsip, mekanisme dan tujuan sosial ekonominya sangat berbeda. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional itu hanya terletak pada istilahnya saja, padahal secara prinsip dan mekanisme serta tujuan sosial ekonomi sangat berbeda. Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan fintech juga memberikan tantangan sekaligus peluang baru bagi bank syariah. Jika mampu beradaptasi dengan cepat, maka bank syariah dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan dan menarik minat generasi muda yang lebih melek digital. Oleh karena
turunan awal sistem ini. Yang kedua yaitu prinsip dasar perbankan syariah untuk melihat nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam setiap transaksi dan kegiatan operasionalnya. Yang ketiga yaitu tantangan yang dihadapi baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia maupun literasi masyarakat. Serta yang terakhir kita akan membahas tentang peluang besar di masa depan yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Dengan memahami keempat aspek tersebut, diharapkan teman-teman tidak hanya mengenal perbankan syariah sebagai sistem keuangan alternatif, tapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kita masuk pada yang kedua yaitu sejarah perbankan syariah di Indonesia. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memahami kondisi perbankan syariah di Indonesia saat ini, kita perlu menelusuri terlebih dahulu sejarah kemunculannya, karena dengan memahami sejarah, kita akan lebih mudah melihat bagaimana sistem ini berkembang, apa motivasinya, dan faktor apa saja yang memengaruhi arah perkembangannya hingga sekarang ini. Perbankan syariah di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Bank ini merupakan hasil gagasan dari para ulama, cendekiawan, muslim, serta dukungan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tujuan awal pendiriannya adalah untuk menghadirkan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu menghindari praktik riba serta menegakkan nilai keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Perlu dipahami bahwa berdirinya Bank Muamalat Indonesia bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Sebelumnya, sejak akhir tahun 1980-an sudah mulai muncul kesadaran di kalangan masyarakat muslim Indonesia akan pentingnya sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Kesadaran ini muncul karena banyak kalangan yang menilai bahwa sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga tidak sepenuhnya adil, terutama bagi pihak-pihak yang lemah secara ekonomi. Awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia menjadi tonggak sejarah penting bagi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Namun, pada masa awal operasionalnya, bank ini menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, keterbatasan regulasi, minimnya sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah, serta rendahnya literasi masyarakat tentang sistem perbankan tanpa bunga. Meskipun demikian, berkat komitmen dan kepercayaan masyarakat, Muslim, Bank Muamalat mampu bertahan dan berkembang. Selanjutnya, momentum besar datang ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Banyak bank konvensional mengalami tekanan berat, bahkan beberapa di antaranya kolaps. Namun, menariknya, bank syariah justru relatif lebih stabil karena tidak terpapar sistem bunga dan spekulasi berlebihan. Sejak saat itulah, masyarakat dan pemerintah mulai melihat potensi besar dari sistem keuangan syariah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah kemudian memberikan dukungan regulasi yang lebih kuat
diperkuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu tentang perbankan syariah. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur seluruh kegiatan operasional, kelembagaan, dan pengawasan bank syariah di Indonesia. Setelah terbitnya regulasi tersebut, perkembangan bank syariah semakin pesat. Banyak bank konvensional kemudian membuka unit usaha syariah atau UUS seperti BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, hingga BTN Syariah. Selain itu, lembaga keuangan non-bank seperti koperasi syariah dan lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah juga mulai tumbuh di berbagai daerah. Pada tahun 2021 terjadi peristiwa penting lainnya, yaitu merger 3 bank syariah milik BUMN, yaitu Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah menjadi entitas besar bernama Bank Syariah Indonesia atau BSI. Pembentukan BSI menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing perbankan syariah nasional, baik di tingkat domestik maupun global. Dengan aset yang besar, jaringan yang luas, serta dukungan digital yang modern, Bank Syariah Indonesia diharapkan menjadi motor utama dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah di tanah air. Dari perjalanan tersebut, kita dapat melihat bahwa sejarah perbankan syariah di Indonesia bukan hanya tentang berdirinya lembaga keuangan baru, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma masyarakat terhadap sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kalau kita simpulkan perkembangan bank syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase utama. Fase pertama yaitu pengenalan pada tahun 1990 hingga 1998, yaitu masa awal berdirinya bank muamalat dan pengenalan konsep syariah kepada masyarakat. Nah, yang kedua ada fase pertumbuhan pada tahun 1999 hingga 2010, yaitu didukung oleh regulasi dan meningkatnya minat masyarakat pasca krisis moneter. Yang ketiga yaitu fase konsolidasi dan integrasi, yaitu pada tahun 2010 hingga sekarang, ditandai dengan merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia, serta penetrasi teknologi digital dalam layanan syariah. Dengan memahami sejarah ini, teman-teman dapat melihat bahwa sistem perbankan syariah di Indonesia tidak muncul secara instan, tetapi melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, regulasi, dan kesadaran religius masyarakat. Yang ketiga yaitu prinsip perbankan syariah. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya meskipun telah saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip bank syariah, di sini juga saya akan menjelaskan ulang kembali. Setelah kita memahami sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka langkah selanjutnya adalah mengenal lebih dalam prinsip dasar yang menjadi fondasi utama dalam seluruh kegiatan perbankan syariah. Perbankan syariah berbeda secara fundamental dengan perbankan konvensional. Kalau bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga dan orientasi utama pada profit semata, maka perbankan syariah beroperasi dengan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Artinya, setiap transaksi harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan harus memberikan manfaat yang seimbang
bagi semua pihak. Secara umum, ada 3 prinsip utama yang menjadi dasar dalam sistem perbankan syariah, yaitu larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Mari kita bahas kembali satu persatu. Pertama, yaitu larangan riba. Riba dapat diartikan sebagai tambahan atau bunga yang diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif yang jelas. Dalam Al-Quran, riba secara tegas dilarang karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi. Dalam konteks perbankan konvensional, riba muncul ketika seseorang meminjam uang dan diwajibkan mengembalikannya dengan bunga tertentu, tanpa memperhatikan apakah usaha yang dijalankannya memperoleh keuntungan atau tidak. Sedangkan dalam perbankan syariah, sistem seperti ini digantikan dengan mekanisme bagi hasil, contohnya melalui akad mudharabah dan musyarakah, di mana bank dan nasabah bekerja sama dalam suatu usaha. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, jika terjadi kerugian, maka risiko juga ditanggung bersama. Dengan sistem seperti ini, hubungan antara bank dan nasabah bukan lagi hubungan kreditur dan debitur, melainkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan adil. Yang kedua, larangan gharar. Gharar berarti adanya ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan dalam suatu transaksi. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, menjual barang yang belum jelas mutunya atau belum dimiliki termasuk dalam kategori transaksi gharar. Dalam konteks perbankan syariah, setiap akad atau kontrak harus transparan dan jelas. Bank wajib menjelaskan secara rinci kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan, risiko yang mungkin timbul, serta mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidaktahuan atau informasi yang disembunyikan. Jadi, transparansi dan ketidakjelasan informasi menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam praktik perbankan syariah. Yang ketiga, kita masuk pada larangan maisir. Maisir berarti unsur perjudian atau spekulasi yang bersifat untung-untungan. Dalam kegiatan ekonomi, maisir dapat muncul ketika seseorang memperoleh keuntungan dengan cara spekulatif tanpa melakukan usaha yang nyata. Contohnya, praktik seperti trading tanpa dasar, terus taruhan finansial, atau instrumen derivatif berisiko tinggi yang tidak produktif termasuk dalam kategori maisir. Dalam perbankan syariah, semua bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi berlebihan harus dihindari. Sebaliknya, bank syariah hanya boleh berinvestasi pada kegiatan ekonomi yang nyata dan produktif, seperti perdagangan, pembiayaan, usaha, atau proyek infrastruktur yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Selain ketiga larangan utama tersebut, ada pula prinsip-prinsip positif yang menjadi ruh dalam setiap kegiatan perbankan syariah, di antaranya yaitu 1.
satu, keadilan. Setiap transaksi harus menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional tanpa ada pihak yang dirugikan. Yang kedua, kemaslahatan. Kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu kepemilikan yang sah. Akta yang digunakan dalam transaksi harus berasal dari sumber yang halal dan diperoleh dengan cara yang benar. Yang keempat, transparansi. Semua informasi harus disampaikan secara jujur dan terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui berbagai produk dan akad syariah yang digunakan oleh bank. Misalnya, murabaha atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Nah, ada juga mudharabah, yaitu kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Terus musyarakah, yaitu kerjasama modal dari dua pihak atau lebih. Ijarah, yaitu sewa menyewa, dan wadiah, yaitu titipan. Setiap produk tersebut memiliki landasan hukum dan etika yang jelas dalam syariah dan harus mendapatkan manfaat serta pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah atau DPS agar sesuai dengan prinsip Islam. Jadi, teman-teman sekalian, dari prinsip dasar ini kita dapat memahami bahwa perbankan syariah tidak hanya sekedar bank tanpa bunga, tetapi sebuah sistem keuangan yang mengedepankan keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Sistem ini hanya relevan bagi umat Islam, tapi juga bagi siapapun yang menginginkan praktik keuangan yang etis, transparan, dan berkelanjutan. Kita masuk pada bagian keempat, yaitu tantangan regulasi. Baik teman-teman sekalian, setelah kita membahas prinsip dasar perbankan syariah, maka pembahasan berikutnya berkaitan dengan tantangan regulasi yang dihadapi dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Regulasi atau kebijakan hukum merupakan fondasi penting dalam keberlangsungan sistem perbankan. Tanpa adanya aturan yang kuat dan jelas, maka sistem perbankan syariah tidak akan dapat berjalan secara optimal. Secara umum, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia adalah belum sepenuhnya terintegrasinya kerangka regulasi syariah dalam sistem keuangan nasional. Artinya, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah seperti saya sebutkan tadi, namun dalam praktiknya masih terdapat banyak peraturan turunan dan kebijakan teknis yang mengacu pada sistem konvensional. Hal ini menyebabkan adanya ketidakjelasan antara prinsip syariah dengan aturan pelaksana di lapangan. Akibatnya, bank syariah seringkali tidak memperoleh perlakuan yang seimbang dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu, dalam proses pengawasan dan pengaturan, perbankan syariah juga harus berhadapan dengan kerangka birokrasi yang cukup kompleks. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI memang telah memiliki divisi khusus yang menangani keuangan syariah. Namun, koordinasi antar lembaga
kebijakan yang dihasilkan lebih konsisten dan tidak tumpang tindih. Terima kasih sudah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga setelah menonton video ini kamu jadi lebih